Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada video sebelumnya. Oke, di sini kita akan kembali melanjutkan masih di konsep mall. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, topik kali ini adalah empirical sama molecular formula. Rumus empiris sama rumus molekul. Bedanya apa? Kita lihat, kalau rumus empiris itu adalah perbandingan jumlah atom kecil dalam suatu senyawa. Contoh di sini adalah glukosa. Glukosa itu rumus aslinya, ya rumus asli itu berarti namanya rumus molekul. Ya, perlu diingat rumus asli itu adalah rumus molekul, gitu ya, atau molecular formula. Maka perbandingan terkecilnya, karena di sini adalah C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6, bagi 6 semuanya. Maka 6 bagi 6 adalah 1, kemudian 12 dibagi 6 adalah 2, dan 6 dibagi 6 adalah 1. Tapi perbandingannya harus bilangan bulat, nggak boleh bilangan desimal. Makanya harus dibagi habis, ya, nggak boleh desimal hasilnya. Oke. Kemudian kalau molecular formula itu adalah the whole number multiply of the empirical formula. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ada rumus empiris, ya, rumus empiris itu dikali sama bilangan tertentu, multiply sama bilangan n, sama dengan massa molekul. Ya, jadi misalnya rumus empirisnya adalah CH2O, berarti CH2O dikali sama N, rumus molekulnya misalnya dari glukosa sekian. Nanti ketahuan nilai N-nya berapa. Gitu ya. Misalnya nanti kita katakanlah C-nya kan AR-nya tuh 12. Pakai ARC karena jumlahnya 1 dikali 1 tambah 2 kali ARH gitu ya. Ditambah 1 kali ARO ya. Dikali N. MR glukosa ini kita sebut MR atau MM-nya sama dengan 180. 180, ARC 12 ya kan? ARH 1 kali 2 2 tambah ARO tuh 16 dikali N sama dengan 180. Kemudian 12 tambah 2 14 tambah 16 30 N ya sama dengan 180. Jadi N-nya berapa? Ya N-nya adalah berapa nih? 3 ya. Sorry, 6. Jadi N-nya adalah 6. Maka tadi kita buatlah di sini nanti. Jadinya CH2O dikali N sama dengan CH2O dikali 6. Maka jadinya C-nya 6, H-nya 12. 2 kali 6, O-nya 6. Sudah. Jadi kita bisa ubah dari empiris jadi rumus molekul, atau dari rumus molekul jadi rumus empiris. Kalau kita ubah dari rumus molekul ke rumus empiris, kita bagi bilangan terkecilnya ya. Jadi siapa paling kecil bagi bilangan itu indeksnya. Kalau misalnya kita ubah dari rumus empiris ke molekul, kita kalikan N sama dengan massa molekul. Jadi gini caranya. Ya. Kalau nggak paham, diulang-ulang di bagian ini ya. Oke, sekarang lanjut. Jadi strateginya, langkahnya bagaimana? Yang pertama kita convert jumlah awal ke dalam mol. Nah, kemudian kita divide, kita bagi all quantity, semua jumlah mol tadi dengan bilangan terkecil dari mol itu untuk mendapatkan perbandingan mol. Baru kemudian kita convert lagi untuk menjadi bilangan yang integers, bilangan yang bulat. Nggak boleh bilangan yang tidak bulat ya. Jadi nggak boleh dalam bentuk pecahan, harus dalam bentuk bilangan bulat, positif tentunya. Oke, contoh misalnya ada perbandingan 0,25, ini 0, ya, ini juga 0, misalnya kita buat kan langsung ketahuan kan bahwa pembanding mol terkecilnya adalah 0,25. Maka kita langsung bagi dengan 0,25. Jadi ini kita bagi 0,25, ini kita bagi dengan 0,25. Supaya yang ini tuh hasilnya 1. Makanya dapatnya 1 banding 3 gitu ya.
Ini juga sama, ini 0,33, ini 0,667. Berarti yang paling kecil mana? Ini kan 0,33. Maka kita bagi semuanya dengan 0,33 biar hasilnya tidak bentuk desimal lagi. Paham ya? Nah, kemudian dia bisa juga bentuknya adalah fraction, bentuknya pecahan. Misalnya 1/4 dengan 3/4. Ya udah, multiply-nya pakai 4. Kenapa? Kalau 1/4 kita kali dengan 4 berapa? 1. Ya kan? Kalau 3/4 kita kali 4 juga sama dengan 3. Which is pangkatnya jadi, pecahannya jadi hilang gitu, penyebutnya hilang ya. Nah, ini juga bisa dihilangkan. Sama halnya kalau kita punya 1/3 dengan 2/3, itu juga kalau kita multiply with 3, gitu kita kalikan 3, maka 1/3 dikali 3 itu juga 1 ya. 2/3 dikali 3 itu juga 2. Kalian tahu lah ini ya. Sama halnya dengan 0,5, which is itu adalah 1/2. Kalau kita kalikan dengan 2, maka dia hasilnya 1. Jadi bentuknya nggak boleh pecahan, harus jadi bilangan bulat. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh desimal ini langsung kita kalikan dengan bilangan tertentu agar hasilnya jadi bilangan non-desimal? Bisa. 0,25 dikalikan 4, itu langsung hasilnya 1. Ya kan? 0,75 dikali 4 juga hasilnya bentuknya adalah bilangan bulat atau 3. Jadi bisa langsung bisa pakai pengali, bisa juga dengan membagi. Yang mana yang paling mudah, ya. Oke, ini contoh ya tadi ya, udah kita jelas. Nah, ini adalah contoh perbandingan N sama O. Jadi dibilang ada sampel 2,012 gram mengandung 0,522 gram nitrogen adalah N, dan 1,490 gram adalah oksigen, gitu ya. Calculate it empirical formula. Jadi diminta kita untuk menentukan apa sih rumus empirisnya gitu ya. Nah, masanya kita lihat dulu nih, kita buat langkah awalnya. Taruh dulu datanya massa, N, dan O. Kemudian kita taruh dulu massa molekulnya. Carinya di mana kalau nggak diketahui di soal? Di tabel periodik, AR-nya. Ini sama kayak AR-nya juga, tiap unsurnya. ARN berapa? 14. ARO berapa? 16, gitu ya. Nah, kemudian kita cari molnya. Tinggal dibagi massa sama AR kan. Nah, berarti 0,552 dibagi 14 hasilnya segini, kemudian 1,49 dibagi 15,9 hasilnya segini. Yang mana yang paling kecil? Yang mol N, ya kan? Maka nanti pembandingan molnya, log-nya, kita bagi dia sama 0,33 ini. Jadi semua dibagi dengan 0,0372. Hasilnya 1, tentu ini dibagi sama bilangannya sendiri 1. Kalau yang O dibagi sama bilangan 0,03 itu hasilnya 2,5. Nah, masih ada yang pecahan kan di sini. Gimana caranya menghilangkan bilangan desimal ini? Nah, caranya adalah kasih multiply. Berarti kita kalikan bilangan tertentu. Sehingga kalau kita kalikan berapa 2,5 biar jadi bilangan bulat? Kaliin 2 kan? Maka dikali 2, tapi dua-duanya harus dikali 2. 1 harus dikali 2. 2,5 juga tentu dikali 2. Hasilnya adalah 5. Maka perbandingannya adalah 2:5. Jadi rumus empirisnya adalah N2O5. Jadi rumus empiris untuk soal yang ini adalah N2O5. Kalau belum paham di bagian ini tolong diulang ya. Oke, lanjut. Determining the multiplier. Nah, sebenarnya N itu adalah perbandingan dari molecular formula dengan empirical formula. Jadi perbandingan rumus empiris sama rumus molekul gitu ya. Oke, misalnya di sini ada glucose yang dibandingkan mass-nya ya, masanya. Misalnya massa molekul C6H12O6 itu dihitung dari penjumlahan AR-nya semua sekian ya. Kemudian kalau empirisnya kan tadi CH2O di soal sebelumnya dibagi segini ya. Ini dijumlahin AR-nya juga, ARC tambah 2 ARH tambah 1 ARO dibagi 30 hasilnya adalah dijumlahin hasilnya 60. Dibagi hasilnya 6. Inilah nilai dari multiplier atau N-nya untuk contohnya glukosa misalnya. Ini kasusnya kalau
di soal diketahui rumus empiris dan rumus molekul ya. Kalau nggak diketahui ya nggak bisa kita cari juga. Kita harus pakai cara manual yang di awal tadi. Step-stepnya kita ikutin ya. Contoh, the empirical formula of hydrazine is NH2 and its molecular mass is 32. Ya kan? What is molecular mass? Molecular formula. Ini simple caranya langsung. Diketahui apa? Empirical formula. Berarti rumus empirisnya diketahui NH2. Kemudian its molecular mass, berarti MM-nya kan diketahui. Ini rumus empirisnya diketahui. Oke, 32. What is molecular formula? Ditanyain apa? Yang ditanya adalah molecular formulanya, rumus molekul, gitu ya. Maka langsung aja. Nah, tadi kita buat di sini. Dia langsung tahu ya, nah, N-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena dia tahu hidrazin itu rumus molekul, dicari dulu kan. Dia pakai cara jadi hidrazin itu rumus molekulnya adalah 32. Hidrazin itu rumus aslinya adalah apa namanya? N2H4. Jadi N2H4. Jadi makanya dia bagi hasilnya 2. Tapi sebenarnya caranya tuh nggak harus gini sih. Kalau masih kan cara yang tadi, caranya adalah rumus empirisnya berarti NH2 kan, kemudian dikaliin N sama dengan, sorry, ini datangnya dari mana ya? Kita cari sama dengan MM. Nah, kemudian NH2 itu AR-nya berapa? ARN 14 ya kan? 14 ditambah ARH itu berapa? 1 dikali 2, 2 dikali N sama dengan MM-nya 32. Makanya muncullah N itu sama dengan 32 bagi 16 sama dengan 2. Maka N-nya adalah 2. Maka jadi hasilnya adalah NH2 dikali N itu adalah NH2 dikali 2. Maka hasilnya N2H4 ini. Oke. Ulang ya di bagian ini kalau ngerasa kecepatan dan kurang paham. Lanjut. As a substance is known to be sekian persen nitrogen, 5% hidrogen, dan 59,9% O. And what is EF? EF ini empirical formula. Berarti rumus empiris ditanyanya. Determine the molecular formula if the MM of the compounds is sekian gram per mol. Nah, setelah dia tanya empirical formula, kita diminta untuk menentukan molecular formula, rumus molekul. Kalau massa molekulnya adalah sekian gram per mol. Berarti cari rumus empiris dulu kan. Caranya adalah dia langsung aja nih. Caranya adalah gimana nih? Caranya adalah dengan membuat perbandingan kayak tadi. Jadi kalian buat dulu perbandingan seperti langkah-langkah di tabel tadi. Yang ini ada 3 unsur kan. Ada apa aja tadi itu? Berarti ada N, kemudian ada H, ada O. Berarti buat perbandingannya N, H, O gitu ya. Ya kan? Cari masing-masing. Persentase ini jadi massa. Jadi persentase ini kalau anggap sebagai massanya aja. Jadi persen massa jatuhnya kan. Nanti massa ini N-nya bagi 14. Kemudian N yang ini hanya dibagi 5,5% bagi 1. Kemudian O-nya juga dibagi 15. Kemudian nanti hasilnya bagi dengan yang paling kecil. Dapatlah empirical formulanya kan. Kemudian baru kalian cari molekular formula pakai cara yang kali N. Udah nanti dapat hasilnya. Jadi rumus empirisnya tetap bandingannya 2/4/3. Kata kunci ya. Nanti kalian bisa cari. Ini jadi tugas nanti. Kemudian N-nya sekian dapat, maka rumus empiris sama rumus molekulnya sama. Jadi boleh nggak Pak rumus molekul sama empiris sama? Boleh. Ada yang sama memang. Kalau dia tuh bilangannya emang udah nggak bisa dibagi lagi. Udah nggak bisa lagi emang segitu hasilnya. Jadi emang rumus empiris tuh kadang juga bisa sama dengan rumus molekul. Apalagi contohnya H2O. H2O itu kan rumus molekulnya H2O. Rumus empirisnya ya H2O, nggak ada rumus yang lebih kecil. Kalau misalnya H2O itu 2H dibagi 2 kan 1. O-nya 1 dibagi 2 setengah mungkin. Nggak boleh desimal dia. Nah, paling kecil emang udah. Jadi ternyata di rumus molekul N2H4O3 ini udah paling kecil perbandingannya, nggak bisa lebih kecil lagi, gitu ya. Oke, ini adalah soal nanti tugas kalian, given the composition analysis. Nah, sekian ada CHO, persentasenya ada.
Dia tanya empirical formula. Nah, ini ARC kalian cari tabel periodik ya, ARH, ARCL, kalian bagiin dapat mol, dapatlah nanti perbandingannya. Nah, ya bisa juga pertanyaannya empirical formula itu sekian ya. Kemudian dibilang given DMM is sekian, given that MM-nya sekian, what is molecular. Nah, langsung aja nih kaliin N, terus dapat N-nya, dapat molecular formulanya, rumus molekulnya. Oke, kemudian kembali. Nah, jadi formula itu bisa juga dihitung secara tidak langsung indirectly ya. Jadi kan langsung ada setiap unsurnya. Nah, kadang-kadang juga kita nggak tahu unsurnya itu apa, karena nggak dibilang secara langsung. Maka dibilang bisa dihitung indirectly, secara tidak langsung. When a compound made only from carbons, hydrogen, and oxygen burns completely, kalau senyawa itu berbentuk dari karbon, hidrogen, sama oksigen, which is senyawa karbon artinya, burns ya, terbakar secara sempurna, in pure oxygens, only carbon dioxide and water are produced. Masih ingat kan, kalau reaksi pembakaran sempurna, itu hasilnya selalu karbon dioksida dan uap air. Oke, ini contoh. Empirical formula may be calculated from the basis of combustion informations. CO2. Tadi yang ingat sebelumnya saya bilang, kalau misalnya ada senyawa karbon, anggaplah CXHYOZ gitu ya, ditambah O2 dibakar sempurna. Hasilnya itu selalu CO2 ditambah H2O. Jadi kalau untuk melihat jumlah C, massa C, kita lihat dari massa CO2. Untuk melihat massa massa H, kita cari dari massa H2O. Sisanya massa oksigen nanti. Nah, jadi maka dibilang di sini grams atau massa of carbon can be derived, bisa diturunkan dari jumlah CO2. Jadi kita kalau tahu massa CO2, kita bisa cari massa C dalam CO2. Kemudian grams of hydrogen can be derived from amount of H2O. Kita bisa cari massa hidrogen dari massa H2O. Kemudian sisanya ya adalah massa sampel. Jadi massa oksigen itu adalah massa sampel karbon yang dibakar di awal dikurangin massa karbon sama massa hidrogen. Betul kan? Karena kan massa sampel itu kan massa penjumlahan massa C, H, dan O-nya. Kalau massa C dan H udah kita peroleh, kita tinggal cari massa O. Berarti massa sampel kita kurangin sama massa C tambah massa H. Oke. Contoh. Of sekian gram sampel of a compounds of CHO gave sekian gram CO2 and sekian gram H2O. Calculate the empirical formula. Nah, menarik nih. Kita harus cari dulu karbon dioksidanya. Masih ingat kan konversi yang saya ajarin di awal sekali? Kita cari massa karbon gimana? Yang diketahui apa massa karbon dioksida? Taruh di depan. Nah, MR karbon dioksida itu berapa? 44 kan? Kalau dihitung semua, coba hitung aja. C berapa? O-nya ada 2. Ditambahin 44 gram. C-nya berapa? Nah, jadi kalau satu CO2 ini, ARC-nya berapa? 1 kan? Dikali dengan AR-nya, maka dapat S12. Taruh dia. Jadi kalau ada 12 gram C, itu setara dengan 44 gram CO2. Jadi artinya dalam 44 gram CO2 itu ada 12 gram C. Ya, taruh di sini ya, ini ngerti ya maksudnya ya. Jadi kita mau nyari gram C-nya. Jadi dalam senyawa ini kita cari dari MR-nya. Kalau MrCO2 itu kan 44, sekian. Jadi kalau ada sekian gram CO2, maka ada sekian gram C. Dari AR-nya lihat aja. Kalau misalnya C-nya 2 gimana Pak? Kaliin 2. Kemudian kita kali sama massa karbon dioksida. Kita coret nih. Nah, tinggal hasilnya gram C nanti. Gram. Kemudian H2O gitu juga cari gram H-nya. Berarti 4,5 taruh di depan gram H2O. MrH2O berapa? Hitung 18, sekian, ya kan? Ini coret nih. Nah, kenapa nih 2 H-nya? H kan tadi 1 Pak, 1,007. Lihat H-nya 2 di sini. Kaliin 2, maka 2,01. Nah, maka hasilnya adalah 0, nih ya, 5048 gram H. Sudah, tinggal cari massa O. Berarti massa O-nya adalah tadi gimana? Nah, berarti massa oksigennya adalah massa sampel ya.
dikurang sama massa C tambah massa H. Ya, massa sampelnya berapa? Ini 5,217 gram. Dikurangin 2,201 massa karbon dikurangin massa H. Hasilnya 2,6 sekian gram O. Sudah. Baru cari perbandingan. Udah dapat nih massa masing-masing kan? Pakai cara yang awal tadi kita belajari. Bagi sama mm-nya masing-masing. C dibagi 12, hasil molnya adalah sekian. Ini 0, ya, yang nggak ditulisin 0 depannya cuma titik, itu artinya 0, H hasilnya 0,5, yang ini hasilnya adalah 0,16. Lowest ratio didapat 1, 2,97 sama 1. Maksudnya gimana? Ya, ini kan langsung dibagi sama yang terkecil. Yang terkecil siapa? 0,16 kan? Ya, dapatnya 1, 2,97 sama 1. Integrasinya 1, 3 sama 1. Kalau ini boleh langsung dibulatkan, paham nggak? Jadi boleh langsung pembulatan kalau dia dekat angkanya dengan angka yang maksimal. Which is 2,97 itu kan dekatnya ke 3, is close to 3 ya. Makanya jadi 1, ini tetap jadi 3, langsung 1 aja. Jadi boleh kadang-kadang dibulatkan. Tapi syaratnya dia emang bilangannya tuh bisa dibulatkan. Jangan sampai 2,5 kalian bulatkan jadi 3 tuh jangan. Nggak bisa. Tapi kalau kayak 2,97, 2,99 tuh boleh. Misalnya 1,98 kalian jadi 2 tuh boleh. Ya. Tapi hati-hati kali ya. Mencari bilangan empirical formula ini harus menggunakan digit koma yang paling banyak. Jadi memang usahakan dia se seaktual mungkin angkanya. Kalau emang 4 angka, misalnya 5 angka dalam koma ya taruh 5-5-nya. Misalnya kayak gini kan 6 ya, taruh 6-6-nya supaya nanti nggak keliru ketika dibagi. Supaya kalaupun kalian perlu membulatkan tuh benar. Karena emang segitu actual real, angkanya gitu ya. Maka karena C-nya 1 hanya 3 O-nya 1, maka CH3O rumus empirisnya. Oke. Ini contoh lagi. Ini tugas buat kalian, caranya sama kayak yang tadi ya. Oke. Kemudian ini adalah what does the balance equation mean? Ini udah kita pelajari tentang reaksi apa namanya? Hmm, penyetaraan reaksi kemarin ya. Reaksi yang setara itu maknanya apa? Ada maknanya. Misalnya ada 2 CO tambah O2 jadi 2 CO2. Apa maksud reaksi setara? Itu sudah ada koefisiennya. Dan jumlah atom kiri kanannya sama. Jadi kalau kalian hitung jumlah atom karbon dan O di kiri sama dengan di kanan. Kemudian, ini apa? Ketika ada 2 molekul CO bereaksi, ya, satu O2 juga bereaksi akan menghasil dan apa namanya akan dihasilkan CO2, 2 molekul CO2. Jadi kalau ada 2 molekul CO bereaksi sama 1 molekul O2, hasilnya adalah 2 molekul CO. Itu maknanya. Cara bacanya seperti itu. This relationship between amounts of reactants used and the amounts of group likely to be formed. Numeric coefficient tells, jadi apa maksud koefisien itu? How many individual particles are needed? Berapa banyak partikel yang dibutuhkan dalam reaksi itu, dalam level mikroskopik ya. Kemudian, how many moles are necessary on the macroscopic levels? Ya, berapa mol yang dibutuhin untuk level makroskopik. Jadi kalau levelnya mikroskopik, level yang kecil tuh bicara jumlah partikel, tapi kalau misalnya mol tuh lebih makroskopik ya. Oke. Kemudian perlu stoichiometry, ini perlu juga stoichiometry ya. Oke, sebentar kita pending sebentar ya. Silahkan diulang-ulang dulu. Kita tunggu sebentar.
Oke, lanjut ya. Stoichiometric ratio. Apa maksud perbandingan stoichiometric? Dengan stoichiometric pas dan koefisien. Jadi ini harus setara. Yang kita kemarin dari cara menentukan perintah aksi itu bicara konseptual, baru bicara baru bicara stoichiometric ratio ini. Ini kan perbandingan ada jelas ya, ada satu koefisien N dan 3 koefisien H2. Maka di sini ada satu, bisa dibaca 1 mol N2 dibanding 3 mol H2. Jadi perbandingan koefisien itu, maknanya perbandingan koefisien itu bisa dikatakan perbandingan mol. Tapi perbandingan ya, bukan mol aktual, bukan mol aslinya. Jadi hanya membandingkan di saatnya N2 dan H2 itu punya mol, maka perbandingan mereka itu adalah 1:3. Oke. Kemudian N2 sama NH3 udah 1:2. Oke. Kalau H2 sama NH3 ya berarti 3:2. Sekarang misalnya ada for reaction N2 sama 3H2 2H3. How many moles of N2 are used? Berapa mol N2 ditanya. When 2,3 mol NH3 are produced. Ternyata di sini hasilnya 2,3 mol. Berarti N2 sama NH3 yang dibandingkan. Nah, caranya langsung aja. Tadi ingat perbandingan yang sebelumnya. Kalau sama NH3, nah, berarti N2 sama N3 perbandingannya adalah 1 dan 2. Ya. Maka di sini dibuat seperti ini. Ditanyain apa? NH3 taruh depan. Nah, kita mau dapatin mol N2. Berarti mol N2-nya harus di atas supaya hasilnya nanti mol N2. Coret. Dari mana muncul 1 dan 2? Lihat koefisiennya. NH3 berapa? 2 mol, taruh di bawah. Dari koefisien nih, lihat, nah ini perbandingan. N2-nya 1, maka mol NH3 coret. Ini dibagi 2, nanti hasilnya adalah sekian mol. Paham ya? Nah, itu caranya. Kemudian ada 0,575 mol CO2 is produced by combustion of propane. How many mol oxygen? Nah, ini sama, reaksinya udah setara kan? Nah, ini reaksinya udah setara. Jadi, mol CO2 udah ada. Sekian misalnya. Ditanyain mol oksigen berapa? Ya udah tinggal bandingin aja. Ini kan 3 sama 5. Berarti CO2 ya taruh depan, yang diketahui taruh langsung di depan, ya kan? Ditanyain apa? Mol O2. Berarti O2 taruh di atas. Kenapa 5 mol? Karena 5 koefisiennya. CO2 taruh di bawah, biar hilang molnya. Nah, 3 koefisiennya kan? Kaliin 5 bagi 3, hasilnya adalah 0,958 mol O2. Gampang kan? Ini nggak perlu hafal-hafal rumus. Cukup ingat makna dari persamaan reaksi setara itu apa. Jadi reaksi setara itu dia adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi kalau ditanyain salah satu, tinggal bandingkan aja mol koefisiennya itu. Gitu. Ini lebih kalau coba. Oke, ini ada reaksi, tanyain gramnya berapa massa ya. Udah, kalau sekian gram Al bereaksi. Cara pertama tuh buat dulu AL-nya sekian gram dibagi MR-nya tentunya ya. AR-nya tuh dapatin molnya. Nanti kita cari apa nih? Massa ya. Dia langsung kali-kali aja gitu ya. Dia sekali jalan maksudnya. Kalau kalian mau cari masing-masing boleh kan berapa gram. Cari dulu molnya, setelah mol kalian ke massa lagi boleh. Coba lihat nih, AL kan sekian gram. Kalau 1 mol AL tuh sekian gram. Tahu gak maknanya ya? Kalau AL itu kan AR-nya kan sekian, berarti kan maknanya 1 mol itu segini gram. Nah, maksudnya supaya gramnya coret. Kemudian dalam Al2O3 itu Al itu ada 2 mol. Jadi karena kita mau nyari adalah massa Al2O3 ya terakhir. Tapi kalau kalian nggak paham cara ini jangan ikutin ini ya. Mungkin kalian akan ribet, capek pikir nanti. Lebih sulit. Kalian dulu, katakanlah kalian cari dulu mol Al2O3. Jadi kalian cari mol Al dulu ya. Jadi katakanlah mol Al sama dengan massa dibagi sama mm-nya. Dapatlah nanti dia
41,5 dibagi sama 26,9815. Kan dapatlah sekian mol. Nanti kalian taruh di sini mol AL-nya, terus kalian cari A2O3. Perbandingan kan 2:1. Berarti kali sama 2, dicari apa? AL2O3 ya. Berarti 1 kan? 1 mol AL2O3 dibagi AL-nya 2. 2 mol AL. Nah, beda kayak cara sebelumnya. Ini mungkin caranya lebih sulit ya. Jangan ikutin yang akan mempersulit kalian. Biasa sulit, biasa bisa ya. Ini contoh. Ya. Coba kemarin juga. Nah, ini baru limiting reagent. Limiting reagent itu maksudnya apa? Limiting reagent itu maknanya adalah reaksi pembatas. Kan? Reaksi pembatas. Tadi N2 H3. N2 tambah 3H2 jadi 2NH3. Berarti maknanya setiap 1 mol N2 itu butuh 3 mol H2 untuk menghasilkan 2 mol NH3. Begitu cara bacanya. Reaksi yang nggak habis. Sorry, reaksi itu ada yang habis, ada yang nggak habis. Kalau yang habis, itu namanya reaksi pembatas. Yang habis bereaksi. Not that in this reaction, some O2 is not consumed. Jadi misalnya ada sekian CO2 yang dipakai gitu ya. Karena tidak jadi hasilnya, contoh hasilnya misalnya kayak C tambah O, I mean CO ya, plus O2 tuh hasilnya CO2. Misalnya tuh ada sebagian O2 itu yang nggak habis, sedangkan O2, CO-nya habis, berarti reaksinya tuh CO pembatas atau limiting reagentnya. Gitu ya. Caranya gimana? Misalnya kayak gini nih reaksinya ya. Ini udah setara ya, karena ada koefisiennya. Udah setara pasti. When 1 gram of this reactant is setiap reaktan 1 gram. Reaktan itu berarti yang mana? Yang kiri kan. Ca, OH2 kali sama HCl. Masing-masing 1 gram. What is the theoretical yield of H2O? Oke. Dan limiting reagentnya siapa? Nah, kita buat reaksinya. Jadi C ini buat, ini H2O juga dibuat ya, kali tanyain berapa jumlahnya. Oke, tadi awalnya startingnya dari massa ya. Ini berarti massanya, ini mm-nya. 1 gram, 1 gram, H2O-nya nggak ada di awal kan memang. Ini mr dihitung ya, Ca tuh 7, oh udah diketahui ini langsung. CaO 2 kali 74. HCl sekian, H2O-nya sekian. Oke, 18 ya. Cari molnya, sekian mol nih gini kan. Ini bagi ini juga mol dapatnya, massa dibagi dapat mol. Ini oke, kemudian kita nyari oke. Cari massa H2O ya. Kalau kita pakai kita mau nyari massa H2O, tapi kita mau nyari mol H2O, tapi pakai dibandingkan sama CaOH 2 kali. Ini cara yang pertama. Jadi kalau 0, sekian mol CaOH 2 kali, koefisiennya tadi gimana? Nah, ini kan satu nih, nggak apa-apa ya, jangan bingung ya. Dikali sama 2 mol H2O, kenapa koefisiennya 2, dibagi sama 1 mol Ca. Supaya dapat kan? Nah, ini dapat mol H2O. Kalau pakai perbandingannya sama HCl, taruh mol HCl depan. Mol H2O-nya tetap 2 ya koefisiennya. Mol HCl-nya 2 juga, maka dibagi 2, dicoret HCl-nya.
Tinggallah ini kan 2 bagi 2 1 sama hasilnya. Oke. Sekarang mol H2O itu yang mana jadinya? Apakah yang menggunakan perbandingan dengan CaOH 2 kali atau dengan HCl? Nah, itu menariknya. Karena dia ada 0,026. Kenapa? Kenapa 0,026? Gitu. Karena limiting reagentnya adalah CaOH 2 kali. Dari mana tahu limiting reagentnya? Nah, ya, dia pakai itu jumlah kalau dibandingkannya sama limiting reagent atau reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatasnya bukan HCl tapi CaOH 2 kali. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari molnya. Lihat nih, CaOH 2 kali itu kan 0,3. Nah, bagiin tuh. Jadi mol si CaOH 2 kali itu bagi sama koefnya. Sekian kan? Kemudian molnya apa namanya? HCl itu sekian juga, ya kan? Nah, terus kalian bagi sama HCl, bagi 2 misalnya. Masih lebih gede ini pasti angkanya. Ini cara yang manual zaman dulu. Bagi koefisien hasilnya sekian, ini juga HCl bagi koefisien hasilnya sekian. Nanti yang lihat paling kecil. Nah, itu Tapi cara yang mudahnya adalah kalian cari perbandingan ini. Lihat nih, H2O-nya mana lebih kecil? 0,026 kan sama 0,027. Berarti yang dipakai 0,026 itu actual mol H2O-nya. Kemudian limiting reagentnya sama siapa dibandingkan? Sama CaOH 2 kali. Berarti CaOH 2 kali lah menjadi reaksi pembatas. Langsung. Ya. Misal ya. Ini contoh lagi. Reaksinya adalah NO2. Tetapi ya. Pertanyaannya how many gram NO can form? Caranya sama. NH3 massa bagi MR MM-nya dapat nanti molnya kan ini molnya. Lagi tadi kalau cari NO pakai NH3 ini taruh NH3 di depan ya kan. Mol NO-nya 4, koefisien NH3 juga 4, hasilnya 1,76. Kalau pakai perbandingan dengan O2 bisa juga taruh mol O2 di depan, mol NO-nya 4, mol O2-nya 5 kan. Ini O2 coret, NH3-nya coret, dapat mol NO1. Mana yang lebih kecil? 1. Makanya dipakai sebagai molnya. Nanti hitung, ditanya apa massa ya. Tinggal cari aja massanya. mm. Ini dikali 30 hasilnya 30. Pertanyaannya kan massa ya. Nah, kemudian berarti reaksi siapa? Sama siapa tadi lebih kecil angkanya? Sama O2. Berarti O2 yang jadi pereaksi pembatasnya. Gitu, oke? Ini soal berkali itu. Nah, ini actual yield. Kita cari gimana? Persentase yield ini maknanya boleh disebut persen rendemen ya, kalau dalam bahasa kita Indonesia. The amount of produced at limiting edge is termed by theoretical yield. Nah, jadi yield ini ada theoretical yield sama real, nanti kondisi di lapangan eksperimental. Jadi dihitungnya adalah persen yield itu adalah actual yield yang diperoleh di ini secara eksperimen gitu ya. Secara eksperimen berarti dia by data. Ada datanya diketahui. Theoretical itu dihitung pakai stoichiometry. Gitu ya. Misalnya if a cookies recipe predicts a yield-nya sekian 36 cookies. Ternyata secara resep ini berarti kan teori kan. Nah, theoretical. Ternyata secara eksperimen what is persentase yield? Udah 24 dibagi 36. Actual hasil di lapangan kita cuma dapat 24 pas kita bikin kuenya, cookiesnya. Tapi secara resep katanya resepnya 36. Jadi bagi 36 kali 100. Persentasenya hanya
Sorry, sorry. Berarti hasilnya gitu ya. Tipis adalah kita bagi berapa tuh biar hasilnya sama. 24 bagi 4 ya. Bagi 4 tuh berarti how much? 6 ya. Berarti bagi 12 bisa nih. Bagi 12 berarti 2/3 ya kali 100. Nah, jadi sekian. Ini 2 bagi 3 itu berapa? 200 bagi 3 ya nanti jadinya. Oke, berarti 2 dibagi 3 itu sekitaran 6 ya. Ya berarti sekitar 66, sekian persen lah nanti persentase rendemen atau yieldnya. Ini nanti ada soal stoichiometry juga pakai ini ya, tapi nggak saya jelasin di PPT ini. Nanti mungkin ada di tugas kan bisa cari ya. Oke. Sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Memang nggak panjang nih videonya ya, tapi semoga ini udah selesai materi. Jadi kita nggak perlu di pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke materi baru ya. Oke. Thank you untuk hari ini. Saya tutup dulu presentasinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.